Nah, pilih yang 0 karena hasilnya pasti. Nah, jika sudah, sekarang tinggal tutup kurung lalu enter. Halo semua, semoga kalian berkabar baik dan sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi rumus XLOOKUP untuk dua kriteria, yaitu kriteria baris dan kolom, ya. Jadi, di video kali ini kita akan coba menggunakan XLOOKUP untuk menyelesaikan sebuah kasus, yaitu kriteria baris dan kolom. Oke, kira-kira cara penggunanya seperti apa? Kita langsung masuk aja ke Excel-nya. Nah, di sini saya punya sebuah data, yaitu data penggajian pegawai, ya. Di mana di sini saya pengen mencari gaji pokoknya. Oke, mencari gaji pokoknya menggunakan fungsi rumus XLOOKUP. Ya, kira-kira gimana cara penggunaannya, gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah bisa menggunakan rumus yaitu bisa pakai VLOOKUP if atau if lookup ya, atau pakai index match. Oke, di sini coba kita bandingkan ya, kalau kita pakai XLOOKUP seperti apa, pakai index match seperti apa sih untuk mencari gaji pokok. Jadi, kalau menggunakan index match kan seperti ini ya, sama dengan index, lalu array. Array itu adalah data yang mau ditampilkan. Yang mau ditampilkan apa? Karena di sini kita pengen mencari gaji, yaitu ini. Di blok dari sini sampai sini ya. Lalu kita kunci pakai F4 ya, titik koma, row 6-nya. Jadi kita masukkan match. Nah, gini ini kalau pakai index match ya. Lalu lookup value. Lookup value-nya apa? Oke. Yang kita cari mana dulu? Oke, golongan. Kita klik titik koma, lookup array-nya apa? Golongan kita blok. Kita kunci pakai F4. Ya. Titik koma kita pilih 0 exact match karena hasilnya pasti. Tutup kurung. Oke. Sekarang, match yang kedua kita gunakan untuk mencari kolomnya. Kolom keberapa yang mau kita cari? Jadi, match lagi. Nah, di sini, lookup value-nya acuannya kategori. Ya, jika sudah titik koma, lookup array-nya kita blokkan nih kategori baru sampai dengan senior. Jika sudah, kita kunci pakai F4, titik koma. Nah, pilih yang 0 karena hasilnya pasti. Nah, jika sudah, sekarang tinggal tutup kurung lalu enter. Ya. Maka muncul apa? Nih. Sementara dia di sini muncul NA. Ya. Kenapa muncul NA? Artinya berarti ada rumus yang salah, tapi ada beberapa yang benar. Oke, kita cek sekali lagi ya. Jadi indeks kita gunakan untuk mencari data ini sudah benar untuk gajinya ya. Lalu match-nya kita gunakan untuk mencari barisnya. Oke, yang kita blok di mana? Oke, C5 yaitu golongan, lalu kita blok dari I10. Oh, ini ada yang salah nih ya. Jadi ketika kita blok ini salah. Nah, ini harus lebih teliti lagi ya ketika kita menginputkan rumus. Nah, ini harus diblok nih dari atas ke bawah. Nih, seret. Oke, baru kita kunci Fn F4. Nah, ini titik koma 0, ini baru benar. Enter. Nah, sekarang ketika rumus kita copy ke bawah, loh, benar. Ya, dia akan menyesuaikan. Jadi kalau kita pakai indeks dan match untuk menentukan kriteria baris dan kolom, kira-kira seperti ini. Jadi ada indeks, lalu match-nya 2 kali. Match pertama untuk menentukan baris, yang kedua untuk menentukan kolom. Oke, nah sekarang kita akan gunakan fungsi XLOOKUP untuk menentukan kriteria baris dan kolom. Ya, kira-kira kalau pakai XLOOKUP seperti apa? Oke, jadi gini, sama dengan XLOOKUP ya. Lalu lookup value-nya apa acuannya? Oke, acuannya yaitu di sini golongan yang pertama ya, titik koma. Oke, ya. Kan lookup array nih. Lookup array-nya apa? Kan gitu. Kita blok nih golongan. Seperti ini. Ya. Jika sudah, titik koma, XLOOKUP lagi. Nah, kenapa kok XLOOKUP lagi? Karena kita ingin mengartikan untuk yang kategori. Jadi XLOOKUP lagi, kita klik di kategori, titik koma, kita blok di ini. Yang kategorinya. Nih, baru junior dan senior.
Jangan lupa dikunci pakai F4 ya. Ini tadi juga sama, harusnya dikunci pakai F4. Ini kelewatan. Kita kunci lagi. Nah, jika sudah, sekarang titik koma. Muncullah return array. Return array itu artinya apa? Data yang mau kita cari atau data yang mau kita tampilkan. Yaitu apa? Gaji pokok. Nih, kita blok saja dari bawah sampai atas. Kita kunci pakai F4. Jika sudah, if not found, match mode, set mode, nggak butuh kan? Oke, jadi cukup 3 yang pertama aja, tutup kurung. Nah, jika sudah ditutup kurung, ya ada 2 tutup kurungnya, enter. Nah, apakah hasilnya sama seperti index dan match? Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Kalau index match seperti ini, kalau XLOOKUP hanya seperti ini. Ya. Oke, kita coba sekali lagi biar lebih paham. Oke, ya. Jadi tadi rumusnya gini. Sama dengan XLOOKUP, lalu lookup value-nya yang mana? Golongan, diklik, titik koma, lookup array-nya apa? Golongan lagi. Pastikan dikunci pakai F4, ya. Jika sudah, titik koma, return array. Nah, karena di sini logikanya ada 2, golongan dan kategori, berarti XLOOKUP lagi. Nah, apa lookup value-nya? Yaitu kategorinya. Titik koma, lookup array-nya kita blokkan di kategori, baru sampai dengan senior. Jika sudah, kita kunci pakai F4. Ya, lalu titik koma, return array. Return array adalah data yang ingin kita tampilkan. Karena di sini kita pengen mencari gaji pokok, berarti kita blok semua ini datanya, kita kunci lagi pakai F4. Titik koma, apa? Karena nggak butuh if not found, match mode sama set mode nggak butuh, ya udah, nggak usah, tutup kurung 2 kali. Ya, jadi rumusnya artinya gini, sama dengan XLOOKUP, lalu C6 itu golongan, lalu titik koma kita arahkan ke golongan, lalu XLOOKUP lagi untuk mencari kategori, kita arahkan ke kategori, dan lalu yang terakhir kita arahkan ke data yang mau kita cari. Yaitu, nih dari sel J5 sampai dengan L10. Ya, ring J5 sampai dengan L10. Ketika sudah, tinggal di enter. Loh, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Cuman di sini beda penginputan rumus aja. Ya. Jadi intinya untuk mencari kriteria baris dan kolom itu kita bisa menggunakan 4 fungsi rumus. Yang pertama menggunakan if kombinasi lookup atau kebalikannya lookup if ya, VLOOKUP if. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan index match. Lalu yang terakhir yang keempat menggunakan XLOOKUP. Dan nanti rekan-rekan mau pakai yang mana terserah. Nah, jadi saya sarankan menggunakan XLOOKUP saja. Misalkan kita pengen sekalian penanganan error. Misalkan nih datanya bukan 1A, tapi 1D. Ya, kita kan 1D ya. Nah, ini kan muncul NA. Ya, jadi kalau kita pakai yang index match, ini harus menggunakan if NA untuk penanganan errornya. Tapi ketika kita menggunakan XLOOKUP, langsung nih di belakang. Ya, jadi setelah tutup kurungnya ini, tutup kurungnya yang ini titik koma, if not found-nya apa? Petik 2 kali, tutup kurung, enter. Loh, sekarang ketika ada inputan yang salah akan muncul kosong. Gitu ya. Jadi XLOOKUP langsung bisa digunakan untuk penanganan error. Kalau yang index match ataupun VLOOKUP if itu belum bisa, jadi harus menggunakan tambahan if NA atau if error seperti itu. Oke, jadi saya kira seperti itu cara penggunaan daripada fungsi rumus XLOOKUP 2 kriteria, yaitu kriteria baris dan kolom. Oke, itu saja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.